wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Novi Melani dengan nomor induk mahasiswi 2020 131 024 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di jurusan Pendidikan Sejarah kelas 1A dari Universitas PGRI Palembang. Nah, di video kali ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Sejarah Sosial Ekonomi Indonesia yang diasuh oleh Bapak Kabib Soleh, Sarjana Pendidikan Magister Humaniora. Nah, oke guys, sebelum memasuki ke materi dan penjelasan tentang sejarah sosial ekonomi Indonesia, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Yuk simak penjelasan berikut ini. Kita mulai dari bagaimana kondisi sosial masyarakat Palembang pada awal kemerdekaan. Kondisi sosial budaya masyarakat Palembang pada awal kemerdekaan dikatakan sangat baik, yaitu karena dapat dilihat dari penggunaan bahasa di kehidupan sehari-hari. Contohnya sistem kekerabatan, kehidupan organisasi sosial, sistem pengetahuan, dan teknologi. Perkembangan ini didukung oleh letak ibu kota kesultanan yang menghubungkan perdagangan dari luar kesultanan. Dengan demikian dapat memperluas tukar menukar unsur sosial budaya antar bangsa. Nah, mengapa Kesultanan Palembang mau membantu Kerajaan Demak menyerang Portugis? Dikarenakan menurut Palembang juga tidak suka dengan Portugis karena sifat Portugis yang suka menindas dan mengambil untung sangat besar pada zaman penjajahan dulu. Bagaimana politik Jepang dalam menarik simpati bangsa Indonesia? Cara Jepang menarik simpati bangsa Indonesia adalah dengan mendirikan berbagai organisasi sosial dan agama, memperbolehkan masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan, dan juga saat Jepang datang pertama kali ke Indonesia, mereka mengaku sebagai saudara tua dengan semboyan mereka 3A dan berhasil mengusir penjajahan kolonial Belanda di Indonesia. Apa sih semboyan 3A? Semboyan 3A yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Nah, mengapa partai politik tidak berkembang pada masa pemerintahan Jepang? Dikarenakan situasi politik pada masa Jepang masih belum stabil. Selain itu, Jepang juga memperbolehkan pendirian organisasi masyarakat atau politik yang bersifat sosial atau keagamaan. Tetapi Jepang tidak memperbolehkan pendirian organisasi yang mengarah ke politik dan pergerakan nasional. Jelaskan bagaimana sejarah perpajakan pada masa kolonial. Perpajakan pada masa kolonial diawali dari bangsa Eropa yang datang ke wilayah Nusantara menyebutnya Hindia Timur dengan menggunakan bendera maskapai dagang. Mereka tiba di wilayah Hindia Timur mulanya untuk berdagang, bekerja sama dengan pengusaha lokal, lalu memonopoli perdagangan, kemudian menguasai pelabuhan, kota, dan bahkan beberapa bagian wilayah kerajaan. VOC, maskapai dagang milik Belanda, berhasil mendominasi perdagangan di Hindia Timur
pada abad ke-17, VOC membangun dan mengurus kota Batavia, ibu kota imperium dagangnya di Asia sampai Afrika. Dengan pajak sehingga bisa sukses hingga ibu kota itu mendapat sebutan Koningin het van Oosten atau Ratu di Timur. Dari kota Batavia dapat dilihat betapa VOC dapat dikatakan sebuah pemerintahan tanpa biaya, karena beban keuangan menjadi tanggungan bersama sebagaimana terlihat dari berbagai peraturan pajak yang dikeluarkan untuk keperluan ini. VOC hidupnya sungguh sangat bergantung pada pajak. Mengapa pemerintah kolonial Belanda mewajibkan membayar pajak? Jawabannya, karena pajak merupakan salah satu komponen penting dalam perjalanan suatu bangsa. Hampir semua negara yang ada di dunia ini menerapkan suatu aturan maupun skema tentang pengenaan pajak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Tak terkecuali di Indonesia. Sejarah panjang tentang pengenaan pajak Indonesia telah berlangsung sejak zaman kerajaan kolonial sampai dengan sekarang, era pra-kemerdekaan. Dari masa kerajaan sampai penjajahan, bangsa Indonesia telah mengenal pungutan sejenis pajak bahkan sebelum dijajah oleh bangsa Eropa dan Jepang. Bagaimana sistem tanam paksa di Indonesia? Dalam pelaksanaan sistem tanam paksa, penduduk desa diharuskan menyerahkan sebagian tanah pertaniannya untuk ditanami tanaman ekspor, sehingga banyak terjadi sewa-menyewa tanah milik penduduk dengan pemerintahan kolonial secara paksa. Mengapa sistem tanam paksa di Indonesia dilakukan? Selain itu, kebijakan tanam paksa dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan besar untuk menutup pengeluaran dan defisit anggaran akibat perang Diponegoro dan pemberontakan Belgia. Pencetus kebijakan ini adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van der Bos. Sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pendapatan. Dalam pembahasannya, sosial dan ekonomi sering menjadi objek pembahasan yang berbeda. Sosial ekonomi berhubungan dengan keadaan-keadaan di mana manusia itu hidup, kemungkinan, perkembangan dan materi dan batas-batasnya yang tidak bisa diikuti manusia. Penduduk dan kepadatan penduduk, konsumsi dan produk pangan, perumahan, sandang, kesehatan dan penyakit. Sumber-sumber kekuatan pada tingkat dasarnya faktor ini berkembang tidak menentu dan sangat drastis, mempengaruhi kondisi-kondisi di mana manusia itu harus hidup. Penelitian yang dilakukan oleh Poniman Sarjana Sosial tahun 2015 dalam menentukan sosial ekonomi seseorang mencakup beberapa faktor, diantaranya tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, kondisi lingkungan, tempat tinggal, pemilikan kekayaan, dan partisipasi dalam aktivitas kelompok dari komunitasnya. Sedangkan menurut Wirutomo tahun 2012, faktor yang dapat menentukan tinggi rendahnya keadaan sosial ekonomi seseorang dalam masyarakat yaitu pertama, tingkat pendidikan, 2, jenis pekerjaan, 3, tingkat pendapatan, 4, keadaan rumah tangga, 5, kepemilikan kejayaan, 6, jabatan dalam organisasi, 7, aktivitas ekonomi.
Mengapa kerajaan Sriwijaya disebut sebagai kerajaan maritim? Karena kerajaan Sriwijaya letak geografisnya yang strategis serta potensi-potensi yang dimiliki oleh kerajaan Sriwijaya dalam hal perairan dan kelautan dibuktikan dengan sudah mengenal teknologi pembuatan perahu dan memiliki angkatan laut yang kuat. Bagaimana sosial ekonomi kerajaan Sriwijaya? Kehidupan ekonomi kerajaan Sriwijaya pada awalnya bertumpu pada bidang pertanian. Namun, dikarenakan letaknya yang strategis, yaitu di persimpangan jalur perdagangan internasional, membuat hasil bumi menjadi modal utama untuk memulai kegiatan perdagangan dan pelayaran. Oke guys, itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.